Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua siswa dan siswi Sekolah Bina Pemudi Luhur. Ya, kita akan melanjutkan lagi pembelajaran matematika kita. Kali ini materinya adalah tentang hubungan unsur-unsur pada bangun ruang. Ya, ada hubungan unsur-unsur pada bangun ruang. Tapi sebelumnya kita akan belajar tentang hubungan unsur-unsur pada bangun datar dulu sebagai dasarnya, gitu ya. Nanti kita lanjut ke bangun ruang kalau sudah paham dasarnya. Oke, ya kita lanjut dulu ya. Pertama itu jarak, ya jarak. Jarak apa? Jarak antara dua titik, ya. Jarak antara dua titik. Ya, jarak antara dua titik ya. Kita langsung ke permisalan aja ya. Misalkan di sini ada persegi atau persegi panjang ABCD ya, dengan panjang AB 9 dan panjang DA 12. Yang ditanya adalah berapa jarak antara titik B dan titik D. Berapa jarak antara titik B dan titik D. Ini kalau kita lihat ini menggunakan teorema Pitagoras ya. Menggunakan teorema Pitagoras. Jadi yang mau kita cari itu jarak antara kedua ini kita anggap sebagai sisi miring segitiga ya. Tulisnya sebagai BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah DA kuadrat ya. Nah, kemudian ini kuadratnya dihilangkan ya, tapi bisa belakangan bisa duluan ya. Kita pakai yang belakangan aja ya biar lebih enak. BD nggak ketahuan, berarti kita tulis BD kuadrat sama dengan AB kuadrat 9 kuadrat ditambah DA 12 kuadrat ya. Di sini BD kuadrat sama dengan 9 kali 9 81 ditambah 12 kali 12 144. Udah? Tambahin 5 2 225. BD kuadrat sama dengan 225. BD sama dengan akar dari 225. BD sama dengan 15 cm. Ya. Itu cara mencarinya, jarak antara dua titik pada bidang datar. Gitu ya. Masih bingung? Contoh yang lain lagi ya. Contoh yang lain lagi. Sekarang kita pakainya persegi coba. Ya, ini misalkan persegi ya. Misalkan di sini ada persegi ABCD dengan panjang sisinya adalah 10 cm ya. Karena persegi itu sifatnya panjang sisinya sama semua, maka kita lebih mudah ya menentukannya, lebih mudah. Ini 10 berarti ini semua 10 gitu ya. Udah gitu ada tandanya begini lagi. Artinya apa? Kalau ada tanda begini artinya panjangnya sama ya. Sini panjang ABCD masing-masing 10. Kemudian yang ditanya adalah jarak dari A ke C. Ya, jarak dari A ke C. Nah, kita tulis aja kayak tadi ya. AC kuadrat sama dengan AB ditambah BC. AB kuadrat ditambah BC kuadrat ya. AB 10 kuadrat tambah BC 10 kuadrat. Ya udah ya. Udah. Kemudian itu berapa nih? Nih 100 ditambah 100. Udah ya. Gini aja udah. 100 tambah 100. AC kuadrat sama dengan 100 tambah 100. Atau bisa ditulis AC kuadrat sama dengan 2 kali 100. Udah langsung aja 2 kali 100 ya. Kalau panjangnya sama, langsung tulis 2 kali 100. Nggak usah dihitung dulu ya. Oke. Kemudian kita selesaikan AC
AC aja ya. AC sama dengan akar dari 2 dikali 100. Ya. Udah? Kalau begitu 100-nya bisa keluar dari akar nggak? Bisa. Jadinya di akar 100-nya ya. Jadi berapa? AC sama dengan 10 ya. 100 akar dari 100 adalah 10. Berarti dia keluar dari akar. 2-nya bisa di akar nggak? Nggak bisa. Biarin aja di situ. Jadinya 10 akar 2. Udah? Itu aja. Ketemu. Jarak AC adalah 10 akar 2. Rahasianya adalah ketika dia bentuknya persegi atau kubus begini ya. Kalau jarak diagonalnya adalah jarak sisinya ditambah akar 2. Ya, misalkan di sini lagi ya, contoh di sini ya. Ada ya. Persegi. Panjangnya adalah 1000 misalkan. 1000, ini juga 1000. Nggak usah dihitung-hitung lagi jarak diagonalnya. Langsung aja 1000 akar 2. Gitu ya. Lanjut lagi coba. Ada persegi lagi. Panjangnya 14. Berapa jarak diagonalnya? Ya udah, gampang. 14 akar 2. Nah gitu ya. Ini namanya diagonal atau diagonal sisi, gitu ya. Udah. Sekarang lanjut ke jarak antara titik dan garis, ya. Jarak antara titik dan garis. Ya, sekarang kita belajar jarak antara titik dan garis ya. Ini ada titik E dan garis AB ya. Misalkan ini garisnya bukan garis, ini namanya segmen garis AB ya. Sini ada titik tengahnya titik P. Apakah jarak titik E ke garis AB itu dari sini ke tengahnya? Apakah begitu? Bukan. Jarak titik E ke garis AB itu adalah kalau kita tarik garis dari E ke AB itu membentuk 90 derajat atau membentuk siku-siku. Baru itu adalah jaraknya ya, atau jarak terdekatnya. Kalau kita mau mencari sebuah jarak itu dicari jarak terdekatnya, bukan jarak terjauhnya. Misal kamu dari rumah pergi ke sekolah, kamu mau nyari jalan terjauh atau jalan terdekat? Pasti jalan yang terdekat karena lebih efisien, gitu ya. Itu aja cara mikirnya begitu ya. Sekarang kita tarik garis dari E ke AB yang membentuk sudut 90 derajat. Nah, ya. Pasti 90 derajat. Nah, sudah sini ya. Kita gambar. Kita anggap ini perpotongan titiknya kita anggap sebagai Q. Misalkan ini sebagai titik Q. Maka jarak antara titik E dengan garis AB adalah jarak E ke Q ya. Ini jarak antara titik E ke garis AB adalah sama dengan jarak E ke Q. Itu ya. Berarti kita cari ya membentuk sudut 90 derajat atau membentuk sudut siku begitu ya. Sekarang kita pakaikan contohnya ya. Kita contoh dulu. Saya gambarin dulu ya. Ini mau dicatat, silakan di pause. Ya, misal di sini ada segitiga sama sisi dengan panjang sisi 6 cm. Tentukan jarak LM, ini LM ini ya, ke titik K. Ya. Ya, langsung aja kita tackle ini problem ini. Ya. Ini segitiga sama sisi panjangnya 6 cm, berarti semua sisinya panjangnya 6 cm. Ini 6 cm. Di sini juga 6 cm. Nah, kalau begitu, kalau sudah
kita tentukan jarak dari K ke LM. Karena dia bentuknya segitiga sama sisi, maka sudah dipastikan bahwa ketika titik K mau dicari jaraknya ke sini, yang membentuk 90 derajat atau membentuk siku-siku ada di tengah-tengah LM. Ada di tengah-tengah LM di sini. Ya, kita buat garis. Ya, kita buat garis supaya kita tahu di tengah-tengah, ya. Tengah-tengahnya di mana? Tahu? Oke ya. Ini kita sebut sebagai titik KLM. Kita titik N aja deh ya, namain titik N. Ya, ini N berarti ada di tengah-tengah LM. Karena pasti tengah-tengah, maka di sininya panjangnya adalah berapa? 3 cm. Di sini panjangnya juga 3 cm, ya. Untuk mencari jarak dari LM ke K atau K ke LM, maka kita hanya perlu mencari jarak dari titik K ke titik N, ya. Nah, itu menggunakan Pitagoras, ya. Menggunakan Pitagoras. Tapi di sini sudah ketemu sisi miringnya. Ini sisi miring, ya. Sisi miring itu yang di depan sudut 90 derajat. Itu namanya sisi miring. Karena sisi miringnya ketahuan, maka kita kurangi sisi miringnya. Apa maksudnya? Ya, yang kita cari tadi apa? KN. Kita tulis KN kuadrat sama dengan sisi miringnya apa tadi? KL. KL kuadrat dikurangi LN kuadrat. Udah? KN belum ketahuan ya? KN kuadrat sama dengan KL kuadrat. KL berapa? 6. Berarti tulis ini 6 kuadrat dikurangi LN. LN dari sini ya, tengah-tengah ya. Jadi panjangnya 3 kuadrat. KN kuadrat sama dengan 6 kuadrat sama dengan 6 kali 6 36 dikurangi 3 kuadrat 3 kali 3 9. Maka KN kuadrat sama dengan 36 kurang 9 sama dengan berapa? 27. Ya, KN-nya sama dengan akar 27. Ini bisa kita main-mainin nggak? Bisa. 27 sama dengan 9 kali 3. Kenapa 9? 9 adalah bilangan kuadrat, ya. Kalau 6 bisa. Tapi di sini bisanya 9. Kalau kita tulis KN sama dengan akar dari 9 dikali 3. Yang bisa keluar berapa? 9. 9 keluar diakarkan jadi 3. Ini nggak bisa keluar, tetap jadi akar 3. Maka panjang KN atau jarak antara titik K ke LM adalah 3 akar 3. Itu ya. Udah? Bingung. Ya udah, kalau bingung kita kasih contoh satu lagi ya. Ya, misal di sini ada trapezium. Jarak AB 20, jarak CD 12, jarak DA 10. Yang ditanya tentukan jarak titik D ke AB. Berarti kita buat ya. Kita buat garis yang 90 derajat dari D ke AB. Titik D ke AB di sini. Ya. Garis yang 90 derajat. Di sini. Kita anggap ini titik E aja ya, titik E. Ya. Dah. Coba perhatikan. Trapezium kan ininya sejajar ya. Kalau di sininya 12, berarti sininya 12. Ini yang dari E ke B ini 12. Di sininya berapa? Di sininya 8. Ya. Ini 20 semuanya ya. 20 semuanya di sini, tapi di sini 12, di sini 8. Ya.
Maka langsung aja kita masukkan ke rumus ya. Yang udah ketemu mana? Sisi miring udah ketemu, yang bawah udah ketemu, berarti sisi miring dikurangi yang bawah. Berarti DE kuadrat sama dengan DA kuadrat dikurangi AE kuadrat ya. DA berapa? 10 kuadrat dikurangi AE sama dengan 8 kuadrat ya. Dah 100 dikurangi 64 sama dengan DE kuadrat sama dengan 36 ya, bener ya, 36 ya. Berarti DE nya sama dengan akar 36. Berarti DE sama dengan 6. Dah gitu ya. Dah, sampai ini segini dulu ya untuk jarak titik ke garis. Ya, sekian dulu dari saya. Besok kita lanjut lagi ke bangun ruangnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.